Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kita Pak ya. Thank you yang udah bantu follow, like, subscribe, komen. Semoga dilancarkan segala urusan kalian. Dan semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat dan jadi bahan pertimbangan buat kamu yang sedang menonton ya. Itu ini bukan mengajarkan ya, tapi berbagi aja. Kalau ada salah-salah ya mohon dikoreksi. Bisa oleh pertanyaan juga silahkan komentar ya, gitu ya. Kali ini saya akan membahas sedikit, mungkin ada yang sudah tahu ya, ini buat yang belum tahu. Kenapa kamu suka memimpikan dia? Nah, ini nih. Ini yang sering terjadi di klien-klien saya ya. Ada yang suka ngimpiin, bahkan sudah bertahun-tahun lamanya. Kenapa? Itu ngimpiin. Kemarin kalau salah kita udah mensinggung terkait the devil atau ikatan batin ya. Itu ada beberapa hal ini yang saya ketahui ya. Satu, terkoneksi ya. Atau ada ikatan batin. Kok bisa? Pertanyaannya kok bisa? Kenapa? Misalnya padahal udah-udahan. Kalau terkait asmara udah-udahan, udah lama, kok bisa? Atau misalnya enggak jadian, sempat deket tapi lepas gitu ya. Kenapa? Itu ya. Kedua, ada yang belum selesai. Atau masih penasaran ini. Bahasa gampangnya mah. Ya, ada sesuatu yang belum selesai di alam bawah sadar. Ada baik itu keinginan ataupun harapan, dan ada baiknya diselesaikan ya. Nah, jadi ada dua ini. Pertama, terkoneksi ikatan batin. Ketika kalian memimpikan, apa yang harus dilakukan ya? Pertama, lihat dulu kondisi kalian, keadaan kalian, status kalian seperti apa ya. Lalu berpikir jernih ya. Biasanya kalau terkoneksi gini, dia sedang terjadi sesuatu di sana, sehingga ada kontak batin antara kalian. Kalau nggak salah ini juga dibahas di ilmu fisika deh kalau nggak salah ya. Jadi saling berkaitan, dia di mana itu ada ya kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, ini ada ikatan batin ya. Kenapa kok bisa ada ikatan batin? Itu banyak hal terjadi. Biasanya terkait perjalanan di masa lampau ya. Masa lampau. Ini biasanya terkaitnya reinkarnasi ya. Ini ada yang percaya, ada yang enggak ya. Tapi nanti akan kita bahas itu terkait reinkarnasi itu kayak gimana sih. Kalau menurut olah rasa kita Pak ya. Sekali lagi ini menurut olah rasa kita Pak ya. Gitu ya. Tidak mutlak ya, ini hanya bahan pertimbangan. Gitu. Jadi ada ikatan batin, masa lampau, reinkarnasi gitu ya. Apakah itu akan berkelanjutan? Ya. Kalau kalian pernah berhubungan lalu pisah, bahkan sampai sudah bertahun lamanya kamu masih terkoneksi, yang harus kamu lakukan adalah penerimaan diri ya. Itu nanti ada cara-caranya ya, tapi salah satunya saya sebutkan seperti itu. Kalau dibiarkan bahaya karena bisa mengganggu hubungan kalian ya, kayak gitu ya. Itu maksudnya the devil atau ikatan yang kurang sehat. Tapi ikatan batin itu ya kuat itu. Gitu. Kenapa kalian memimpikan itu terkoneksi, biasa ada sesuatu. Terus apa kalian langsung ngechat dia, nyariin dia gitu ya? Lihat kondisinya dulu lah ya. Taunya dia berumah tangga, main lu teleponnya wah berabe ya gitu. Enggak gitu ya, doain aja yang baik-baik gitu ya. Tapi jangan sampai kebawa perasaan. Biasanya timbul rasa rindu, kangen gitu ya. Biasanya timbul rasa itu ya. Ini kalau terkait asmara ya gitu. Ada juga ke orang lain, ada tidak terkait asmara, biasanya sama terjadi sesuatu gitu loh. Misalnya kok kepikiran dulu ya gitu. Kitanya lagi nggak mikirin nih, tiba-tiba kepikiran. Atau kita lagi nggak mikirin dia, tiba-tiba keimpian kayak gitu ya. Itu namanya koneksi batin ya. Apakah yang di sana merasakannya juga gitu? Biasanya iya gitu ya. Cuman tidak terlalu besar gitu, cenderung dominan spiritualitas masing-masing, besaran mana kayak gitu ya. Atau gampangnya kalau biasanya tuh bucinan siapa gitu, kalau di asmara kebanyakan ya. Ada yang belum terselesaikan, misalnya dulu sempat deket tapi nggak kesampaian.
atau putus tapi tidak ada kejelasan kayak gitu. Jadi penasaran deh tuh ya, gentayangan. Jadi ada baiknya diselesaikan gitu, tapi dilihat lagi kondisinya seperti itu ya. Jadi salah satunya kenapa kalian suka memimpikan dia, ini terkait asmara. Salah satunya seperti ini. Kalau ada yang lain tahu silahkan di komen aja ya. Gitu. Lantas bagaimana menghadapi ini semua ya? Satu, penerimaan ya. Penerimaan diri atau fakta yang ada atau kenyataan ya. Jadi kenyataan yang ada ya udah, jangan terlalu terbawa gitu ya. Bahaya nanti makin dalam itu. Gitu ya. Saya ngomong begini bukan ngomong doang. Pernah ngalamin ya. Terus apa yang saya lakukan ya? Antepin baik gitu ya. Jangan terlalu terbawa, kan lihat kondisinya ya, kan nggak mungkin gitu ya. Seperti itu. Kalau dibiarkan nanti akan berkelanjutan, bahkan mengganggu keadaan atau hubungan kalian pada saat itu juga ya. Jadi mungkin ini salah satu penyebabnya ya. Itu penerimaan diri. Terus kedua, spiritualitas dibenahi. Ini bukan bicara terkait ibadah, tapi kesadaran ya, pemahaman kayak gitu dan lain sebagainya lah ya. Jadi seperti itu. Berapa menit deh? 6,5 cukup lah kayak gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan kalian silahkan aja komentar ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan bisa jadi bahan pertimbangan kalian atau bisa menjadi titik terang ya, agar bisa upgrade ke versi terbaik kalian ya. Saya Pak undur diri, apabila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. 7 menit.